menterinya. Artinya harus dikoreksi kan? Ya pasti kan harus ditingkatkan speednya kan, bisa mencapai apa yang diinginkan oleh presiden. Nah apakah ini sudah mencapai speed yang diinginkan presiden? Ya kan hanya Pak Presiden yang tahu untuk itu kan. Kalau memang diperlukan untuk reshuffle, ya saya berharap juga mungkin PDIP bisa masuk di dalamnya. Oke, konsisten aja sekarang. Kalau misalnya Anda minta PDIP masuk, siapkah geng Jokowi keluar dari kabinet Prabowo Subianto? Begini saja ya, begini saja karena begini. Apapun itu ya, sekarang ini adalah Presiden ke-8. Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi pun sebagai Presiden ke-7 itu kan juga apa yang dilakukan Pak Prabowo itu ya, beliau kan mengamini. Karena dia tahu bahwasanya Pak Prabowo ini adalah presiden yang tepat untuk memimpin negara ini ke depan. Ya, itu hak prerogatif beliau. Dan beliau tidak akan cawe-cawe untuk itu. Yang jelas adalah penilaiannya itu berdasarkan kompetensinya dari masing-masing para menteri tersebut. Bukan like and dislike. Bang Emrus ada ikut komentar, silakan. Baik, saya pikir kalau dikatakan tadi keinginan masuk PD Perjuangan ke pemerintahan, saya pikir itu bukan tipe partai PD Perjuangan. PD Perjuangan adalah partai ideologis. Tidak semata-mata ingin bergabung untuk kekuasaan. Beda, tidak usah saya sebut nama partai. Kemarin mereka itu adalah pendukung salah satu kandidat. Kalah, lalu bergabung. Artinya apa? Bahwa suara seolah-olah diperjualbelikan oleh si partai tersebut bergabung dengan Prabowo. Tapi itu tidak akan kita temukan di PD Perjuangan karena basisnya adalah ideologi. Tapi Bang Emrus kalau diminta presiden, mau itu ideologis dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka PD Perjuangan tidak akan mau bergabung menurut analisis saya karena untuk kekuasaan. Tetapi kalau itu untuk adalah kedaulatan rakyat boleh jadi atau konstitusi. Maka kalau dikatakan Bang Aswan tadi bahwa PD Perjuangan berperan sebagai oposisi kan begitu ya tadi sesungguhnya PD Perjuangan ketika kritik tadi ada katakan bahwa sebagai ketika memberikan kritik seolah-olah sebagai oposisi kan begitu. Nah sebetulnya kenapa PD Perjuangan memerankan kritik yang sangat karena menyangkut tentang kedaulatan rakyat dan konstitusi. PD Perjuangan tidak ada tawar-menawar menurut pengamatan saya ketika bicara konstitusi, ketika bicara katakanlah untuk kepentingan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu kalau kita lihat wacana yang sekarang tentang pilkada dipilih oleh DPRD, PDI maju di permukaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak mau dia bergeser. Oleh karena itu, ketika pilkada nanti dipilih oleh DPRD sama saja memperkosa kedaulatan rakyat, itu yang tidak diinginkan PD Perjuangan. Dia punya garis ideologi yang Bang Emrus, kita tidak bahas yang masih abstrak tadi itu. Artinya maksud saya sebagai suatu alasan bahwa partai PD Perjuangan partai ideologis. Baik. Ya kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin cek. Boleh. Mas Agung boleh. Mas Agung dulu, oke. Dari belakang boleh. Silakan Mas Agung. Sebelum saya ke Mas Seno. Pilihan referensi bahwa saya ingin bertanya ke Bang Emrus juga. Boleh. Bagaimana menjelaskan sikap PDIP ketika Pak SBY berkuasa 2 periode, kenapa bisa seterang matahari terbit sikapnya? Yang kedua, panas gitu maksudnya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana menjelaskan sikap PDIP ketika ada kader-kader PDIP yang hari ini ada di kabinet walaupun tidak langsung terafiliasi sebagai kader utama. Kita sebut Pak Menko Budi Gunawan, Ibu Sri Mulyani. Kemudian ada duta besar Pak Heri Ahmadi, Pak Junimat Girsang. Itu kan di dalam. Belum lagi Ibu Mega sebagai ketua pengarah BRIN, BPIP. Jadi saya kira penyeimbang itu adalah penghargaan atas relasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi jangan kemudian dikatakan ini murni ideologis, ini murni tegak lurus dengan konstitusi. Karena menurut saya ini politik, Bang. Dan relatif. Seperti itu. Saya mau jelaskan. Tidak sesederhana itu, Bang. Kalau partai atau katakanlah dinamika politik itu tanpa berbasis kepada ideologi, tidak ada garisnya, maka akan terjadi pragmatis. Menurut saya, tidak ada bedanya partai sekarang dengan yang lain, Bang. PD Perjuangan ideologinya sangat jelas, yaitu konstitusi dan kedaulatan di tangan rakyat. Itu basisnya. Semua partai juga begitu, Bang. Oh, belum tentu. Iya. Belum tentu. Saya buktikan. Tidak usah saya sebut nama partainya. Bukannya Anda harus membuktikan, Mas Seno yang harus membuktikan. Dia megang KTA. Tunggu dulu. Nanti kita kasih kesempatan Anda di segmen selanjutnya. Bahwa ada. Bang Emrus, nanti kita kasih Anda di segmen selanjutnya. Kita kasih dulu yang kadernya. Silakan Mas Seno. Silakan. Bang Seno, ini harus biar bisa jelaskannya secara clear ini. Ya, boleh silakan. Terpaksa saya harus sambil alih mic ini. Jadi silakan. Jadi gini Mas Agung.
Prinsipnya sederhana saja. PDI Perjuangan itu memunculkan kembali dalam kongres kemarin sesuatu yang sangat jarang terjadi di politik modern kita, yaitu adanya keberpihakan kepada nilai. Sekarang itu orang sudah berpikir politik itu hanya soal blok-blok kekuasaan. Entah itu blok bergabung dengan pemerintah atau blok di luar. Entah itu blok koalisi atau blok oposisi. Ini logika yang menurut kami filosofinya salah kaprah. Enggak begitu negara kita itu disusun. Dan itu akan mengantarkan kita kepada polarisasi terus. Kebencian terus menerus. Yang di luar pasti akan terus itu ngericuki yang di dalam. Yang di dalam akan terus curiga pada yang di luar. Itu makanya dipertanyakan oleh Mas Agung itu. Jadi saya melihat ketika relasi 10 tahun yang berkuasa Pak SBY, kok kayak matahari panas banget. Iya, itu kan matahari panas itu. Saya katakan tadi ada proses pendewasaan dan penajaman. Cara bersikap pada saat di luar pemerintahan itu punya banyak cara. Yang penting substansinya adalah kita menjadi penyeimbang yang baik. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan Mas Agung tadi soal kader-kader di dalam segala macam. Mana sekarang kader yang ber-KTA PDI Perjuangan yang menjabat sebagai menteri? Kalau dikatakan Pak Budi Gunawan, Pak BG itu kan nggak punya KTA. Bahwa beliau punya kedekatan dengan Bu Mega, beliau itu punya kedekatan dengan sosok Bung Karno, beliau juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo waktu berada di kabinet Pak Jokowi. Maka prinsipnya tidak bisa itu disamaratakan, dihantam kromo sebagai... Artinya bukan representatif dari partai? Tidak sebagai representasi resmi PDI Perjuangan. Tapi maka ada kasus Mas, misalkan ada PKS, itu mengirimkan Prof. Yashirli. Itu kan kader terafiliasi. Jadi saya ingin mengatakan politik itu tidak semata-mata sifatnya formal politik, tapi juga informal politik. Jadi Anda menganggap Pak Menko Polkam ini itu intim sekali. Intim sekali, Ibu Mas Sri juga intim dan hangat sama Ibu Ketum semacam itu. Iya, saya ingin mengatakan bahwa politik kita makin kesini makin personalistik. Maaf, di tahun 2004 sampai 2014, Ibu Mega dengan Pak SBY relasinya nggak bagus. Sehingga matahari itu sangat terbit dan sikapnya sangat jelas. Tapi maaf, sekarang Ibu Mega dengan Pak Prabowo relasinya sangat bagus, intim, dalam. Sehingga apa? Narasi penyeimbang itu yang keluar. Itulah yang saya katakan Mas, sebenarnya prinsipnya begini. Di dalam berpolitik sekalipun, kita nggak bisa menganggap politik itu ruang hampa, ruang kosong. Dinamika antar politisi, antar negarawan kita itu harus menjadi variabel dan pasti nggak bisa dipungkiri. Di negara-negara demokrasi modern seperti apapun, itu politik tidak pernah berada di ruang hampa. Dalam konteks sekarang, bahkan harusnya sikap PDI Perjuangan ini menjadi suatu sikap yang perlu dicontoh dan diapresiasi. Tanpa kemudian menafikan hubungan dekat Pak Prabowo dengan Bu Mega, kami tetap bisa kok memosisikan diri kemudian ingin menjadi partai penyeimbang. Justru itu suatu hal yang perlu itu udah jelas tuh. Kalau kami silakan. Gimana? Kita memang katakan dari awal, kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh PDIP. Tapi? Ya. Jadi itulah kembali kalau saya berharap PDIP ini bisa mengirimkan kader-kader terbaiknya di kabinet. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu bersama-sama anak-anak bangsa, seluruh anak-anak bangsa ini bisa membangun negara Indonesia. Lantas siapa yang nanti yang akan melakukan ceknya? Ya kalau kita bicara cek dan balansnya juga, ya kita serahkanlah kepada partai-partai itu. Ya, untuk mencek dirinya. Ya. Dan juga apa yang dilakukan ini adalah untuk rakyat atau tidak. Kekuasaan atau untuk rakyat. Intinya begitu. Jadi kita apresiasi sekali lagi kepada PDIP di luar maupun di dalam. Terima kasih banyak.